Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas segala berkat, rahmat, dan penyertaan-Mu yang Kau nyatakan kepada kami. Kami bersyukur atas masa Advent, kesempatan bagi kami untuk mempersiapkan diri kami lewat doa dan pertobatan, agar supaya kami semakin dekat dengan Yesus yang akan kami rayakan pada peristiwa Natal nanti. Berkatilah kami dengan Roh Kudus-Mu dalam mendengarkan dan merenungkan Injil pada hari ini. Semoga senantiasa menjadi kekuatan bagi kami untuk melangkah, mempersiapkan diri kami dengan sebaik-baiknya, dengan penuh sukacita. Inilah doa kami yang kami panjatkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada orang banyak, "Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, 'Kami meniup seruling bagimu, tetapi kalian tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kalian tidak berkabung.' Sebab Yohanes Pembaptis datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah, seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai, dan orang-orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, satu kalimat menarik di akhir bacaan Injil. Kalimat itu bunyinya, hikmat Allah terjadi bukan pada kata-kata, tetapi pada perbuatan. Saudara-saudariku yang terkasih, mungkin kita dalam hidup pernah mengalami bagaimana orang mengata-ngatai kita dengan kata-kata yang tidak berkenan di hati kita. Atau juga mungkin di dalam hidup kita termasuk orang-orang yang mengata-ngatai orang lain, yang mengatakan sesuatu yang buruk tentang orang lain. Pada hari ini melalui bacaan Injil, Tuhan Yesus meneguhkan kita untuk tidak hanyut di dalam penilaian kata-kata kita terhadap orang lain. Kita pun tidak hanyut dan tidak terpengaruh dengan kata-kata jelek sekalipun yang kita dengarkan dari orang lain terhadap diri kita. Karena hikmat Allah terjadi pada perbuatan-perbuatan baik, bukan pada kata-kata. Maka dikatakan, Yohanes datang tidak makan dan minum, namun dituduh sebagai pengikut setan. Ketika Anak Manusia datang, ia makan dan minum. Mereka juga menuduhnya sebagai sebagai teman dari orang-orang berdosa. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, pada saat-saat ini kita sedang memasuki masa Advent, masa
di mana kita menantikan Tuhan Yesus yang lahir Sang Penyelamat dengan pertama-tama menyadari keterbatasan diri kita, menyiapkan hati kita dengan sungguh-sungguh, dengan cara membersihkan diri kita, mengoreksi pikiran, tutur kata, dan perbuatan kita, agar kita tidak jatuh pada penilaian, tidak jatuh pada sikap untuk mengata-ngatai orang lain, tetapi kita mampu untuk seperasaan, solider, dan sepenanggungan dengan orang lain. Kita juga tidak mudah untuk jatuh tatkala kita mengalami difitnah dan lain sebagainya. Namun kita tetap menjaga hati kita supaya tetap memiliki sikap batin yang kokoh, yang damai dan tenang, agar kita sungguh-sungguh bahagia dan bersukacita mempersiapkan diri menyambut Yesus Sang Juru Selamat kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, belajarlah untuk solider dengan orang lain, dan hindarilah sikap-sikap perkataan yang mendatangkan malapetaka bagi sesama. Mari kita mengisi masa Advent ini dengan pertobatan, bertobat dan membaharui diri kita lewat kata-kata kita yang semakin berubah menjadi kata-kata yang baik, lewat sikap dan tindakan kita yang semakin solider dengan orang lain. Dengan demikian, kita sungguh-sungguh masuk dalam masa Advent, masa penantian kelahiran Tuhan kita, dengan pikiran, kata-kata, dengan tindakan yang berkenan di hati Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu atas rahmat masa Advent, masa penantian Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dunia. Semoga pada masa penantian ini kami sungguh-sungguh mempersiapkan diri kami, baik pikiran, perkataan, maupun perbuatan kami, dengan bersikap solider kepada sesama, tanpa menilai hal-hal yang jelek terhadap sesama kami. Dan semoga penantian ini membuat kami semakin bersyukur, bergembira, dengan penuh harapan dan keyakinan bahwa Yesus yang akan lahir adalah Raja yang sungguh-sungguh membebaskan dan menyelamatkan kami semua. Inilah doa kami yang kami panjatkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga saudara-saudari sekalian selalu dan senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.